Banyak orang berkata, Bitcoin itu nggak ada fisiknya. Jadi sama saja kayak judi. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya menyimpan kesalahpahaman besar tentang uang, nilai, dan teknologi. Pada video kali ini kita akan membongkar pelan-pelan apakah benar sesuatu yang tidak punya bentuk fisik otomatis dianggap judi, apakah Bitcoin benar-benar tidak nyata, dan mengapa argumen judi terhadap Bitcoin secara logika tidak berdiri kokoh. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apakah uang di rekening bank kita itu fisik? Saat kamu transfer uang, tidak ada lembaran uang yang berpindah, tidak ada koin yang dikirim, dan yang berubah hanyalah angka di sistem database bank. Apakah sistem seperti itu dianggap judi? Tentu saja tidak, karena nilai uang modern sudah lama tidak bergantung pada fisik, melainkan pada sistem, kepercayaan, aturan, dan pencatatan yang disepakati bersama. Bitcoin lahir di dunia yang sudah lebih dulu digital. Bitcoin memang tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa disimpan di dompet kulit, tapi bukan hayalan. Bitcoin hidup di jaringan komputer global, blockchain, dan ribuan node di seluruh dunia. Setiap transaksi Bitcoin dicatat, diverifikasi, dan disimpan secara permanen. Dan lebih permanen daripada catatan bank, dan bahkan lebih transparan daripada sistem keuangan tradisional. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Banyak orang bilang Bitcoin itu nggak ada fisiknya. Padahal Bitcoin mempunyai infrastruktur fisik yang sangat besar. Namanya adalah mining Bitcoin. Mining itu bukan sekedar istilah. Mining adalah komputer nyata, mesin nyata, listrik nyata, panas nyata, biaya nyata. Di awal kemunculannya sekitar tahun 2009 sampai 2011, mining Bitcoin bisa dilakukan dengan laptop biasa, bahkan komputer rumah. Satu orang bisa mining sendirian. Hari ini tidak bisa lagi karena tingkat kesulitan jaringan yang sangat tinggi dan persaingan ketat yang didominasi oleh perangkat keras khusus. Dibutuhkan gudang besar, pendingin industri, konsumsi listrik tinggi, dan modal miliaran rupiah. Bitcoin tidak muncul dari tebak-tebakan. Bitcoin muncul dari kerja komputasi dan energi yang nyata. Ini sangat jauh dari konsep judi. Tahukah kamu bahwa Bitcoin pernah mempunyai bentuk fisik, Casascius Coin? Ini bagian sejarah yang jarang diketahui. Di awal-awal adanya Bitcoin, pernah ada Bitcoin dalam bentuk fisik diciptakan oleh Mike Caldwell dari tahun 2011 hingga 2013. Nilainya bisa 1, 5, bahkan 100 Bitcoin. Koin ini bisa dipegang, disimpan, dan bahkan diwariskan. Nilainya tetap ada di blockchain, yang disimpan itu hanyalah private key. Fisik hanyalah media, nilainya tetap berada di sistem digital. Walaupun akhirnya kasus kios Bitcoin dihentikan karena regulasi dan risiko keamanan, artinya Bitcoin bisa punya fisik tapi tak membutuhkan fisik untuk bernilai. Kenapa masyarakat sering bilang Bitcoin itu judi? Padahal judi itu mempunyai ciri. Yang pertama, mengandalkan keberuntungan. Yang kedua, tak ada underlying value. Yang ketiga, tak ada produktivitas. Dan yang kelima, hanya berharap dari kerugian orang lain. Harga volatilitas naik turun bukanlah karena undian dado atau tebakan, tapi karena supply and demand. Adopsi, kebijakan moneter global, inflasi, teknologi, dan regulasi. Jika kita memukul rata semua yang mampu naik harga ataupun turun adalah judi, maka langkah arogannya kita karena resiko ada di saham, properti, bisnis, dan bahkan pendidikan. Bitcoin mempunyai aturan yang jelas. Supply Bitcoin hanya 21 juta. Aturan transparan dan tidak bisa dicetak seenaknya. Judi tidak akan mempunyai sistem ekonomi seperti ini. Bitcoin dibangun dari kerja dan energi. Mining membutuhkan modal, teknologi, energi, dan perhitungan. Ini produksi bukan spekulasi kosong seperti judi. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang rugi di Bitcoin? Mereka rugi karena FOMO, serakah, tidak belajar, over leverage, dan masuk tanpa strategi. Bukan karena Bitcoin itu judi. Sama seperti orang rugi di saham dan bisnis. Apakah itu disebut judi?
Tentu saja tidak. Awalnya saya yakin mereka juga berspekulasi untuk untung meski akhirnya di antara mereka ada yang rugi. Ini kalimat penting. Yang membuat sesuatu menjadi judi adalah perilaku manusianya, bukan objeknya. Saham bisa menjadi judi. Kripto bisa menjadi judi. Bahkan emas bisa menjadi judi. Jika tidak paham, hanya berharap cepat kaya, tanpa ilmu, dan tanpa manajemen resiko. Maka apapun bisa berubah menjadi judi. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin tak ada fisiknya itu judi adalah salah. Yang perlu ditanyakan bukan Bitcoin judi atau tidak, tapi apakah kita memahami apa yang kita beli. Karena ketidaktahuanlah yang sering disamarkan menjadi kata judi. Bitcoin bukanlah solusi untuk semua orang. Dan Bitcoin juga bukan tanpa resiko. Namun menyebut Bitcoin sebagai judi hanya karena tidak bisa dipegang adalah pemikiran yang arogan karena tidak mau belajar. Dunia sudah digital, nilai sudah digital, uang sudah lama tidak sederhana kertas. Baik, mungkin hanya itu pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video-video investasi lainnya. Terima kasih.